Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebatku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Amin. Pagi ini kita akan membicarakan tentang garis singgung lingkaran. Jadi, apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya di satu titik saja. Dan garis singgung ini kalau dihubungkan dengan titik pusat, misalnya pusatnya di sini, maka garis singgung ini selalu tegak lurus, Nak. Gitu. Apakah hanya satu ini? Tidak, kan ini terdiri dari beberapa titik. Jadi ada banyak garis singgung. Yang penting dia di situ hanya memotong di satu titik saja dan selalu tegak lurus dengan ini. Ada yang juga seperti itu. Jadi ya, banyak garis singgung. Nah, ini yang contoh yang bukan garis singgung. Nah, ini kemarin bukan garis singgung. Tapi apa kemarin ini namanya? Ya, garis apa? Iya. Ini tali busur ya. Jadi itu seperti itu. Nah, sekarang ada yang namanya, kita lanjutkan lagi nanti dengan menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ini ada di halaman 97 buku kalian ya, Nak. Nah, ini contohnya lagi ini. Kalau ini garis singgung persekutuan lingkaran luar ini. Jadi misalkan titik P itu pusatnya di sini, Q pusat di sini. Nah, itu ini jarak dua pusat, ini adalah garis singgungnya. Dan jangan ini selalu tegak lurus gitu. Ini banyak yang keliru ya. Dipikir yang miringnya yang mana? Siapa yang panjang? Mana lebih panjang antara PQ atau FH? Ya, kalau seperti ini, kalau ada jaraknya begini, yang paling panjang adalah yang lebih panjang itu ini. Nah, ini akan kita bahas di contoh yang lain. Ini ada di halaman 101, Nak. Ya. Jika ini R1 dan ini R2 gitu, dan FH ini adalah garis singgung persekutuan luar, sedangkan P dan Q adalah, saya beri nama jarak dua pusat begitu, maka bisa disimpulkan bahwa jarak dua pusat, ini kita buat garis singgung dulu ya. Saya buat seperti ini dulu. Saya tarik garis sejajar PQ, ini saya tarik ke sini. Nah, akan ada seperti ini. Nah, di sini kan ada segitiga. Dan siku-sikunya kan di sini. Sikunya di situ. Nah, siku bukan di sini ya, tapi di ujung di pertemuan ini. Jadi kalau ini P kan ini juga P. Kalau saya buatkan kan akhirnya seperti ini. Garisnya kan seperti ini. Sikunya di sana. Ini tadi jarak dua pusat. Ini tadi garis singgung persekutuan luar. Saya beri L karena nanti ada D. Dan ini tadi ternyata dapat dari mana? R1 dikurangi R2. Ini kan selisihnya itu ya. Ini R1 itu sakmene, R2 nya sekian, sehingga itu selisihnya seperti itu. Jadi ini adalah R1 dikurangi R2. Jadi garis singgung, karena ini yang lebih panjang ya, jadi garis singgung persekutuan luar itu kalau dikuadratkan sama dengan jarak pusat dikuadratkan dikurangi selisih dari selisih dari dua ininya. Ini nanti kalau dikuadratkan seperti itu. Tadi ini rumusnya seperti ini. Nanti kita ke soal-soal ya. Ini di halaman 102 anak-anakku ada seperti ini. Sudut yang terbentuk antara diameter dengan garis singgung lingkaran. Ini tadi kita ngomong garis singgung dengan diameter. Diameter kan selalu melalui pusat ya. Adalah apa? Jawabannya selalu siku-siku. Tadi kita sudah tahu. Nomor 2, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 22 dan 6. Panjang garis singgung persekutuan luarnya berapa? Seperti tadi kita tahu apa yang diketahui soal tadi, jarak dua pusatnya adalah
cm. Terus apa lagi? Jari-jari yang ke satu adalah 22. Jari-jari yang kedua adalah 6 cm. Nah, terus ditanyakan panjang garis persekutuan luarnya sama dengan berapa? Ini nomor 2 halaman 102 ya nak. Udah. Jadi kita tahu jawabannya apa tadi? L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. P-nya berarti kan 20 kuadrat dikurangi 22 dikurangi 6 kuadrat. Berapa nak? Ini 20 kuadrat dikurangi 22 dikurangi 6 berarti 16 kuadrat ya. Jadi berapa nih? Ini masih L kuadrat. Jadi L adalah akar dari 400 dikurangi 256. Ini kan kuadratkan. Ketemu berapa? Akar 144. Terus 44. Berapa akar 144? Ketemunya 12. Ya, ini soalnya seperti ini. Nah, jadi sisi-sisinya berapa? Ternyata sisi-sisinya adalah 12, 16, dan 20. Ini kembali lagi ke triple Pythagoras kan ya, anak masih ingat yang kemarin ya, yang bulan lalu, video saya yang lalu itu kan triple Pythagoras itu berapa? Salah satunya adalah 3, 4, 5, dan semua kelipatannya. Jadi di sini tadi saya kali 4, ini saya kali 4, ini juga saya kali 4, ketemu seperti itu. Kelipatannya seperti itu. Nah, ada soal-soal yang di buku paket bisa kamu kerjakan setelah ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.